أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعده على بعض فخص بعد الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يؤدم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وبفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat musalla alumar rahimakumullah. Hari raya Idul Adha selain disebut hari raya Kurban juga disebut hari raya haji. Di balik terjadinya peristiwa hari Kurban dan hari haji ini adalah tidak lepas di belakangnya terdapat seorang tokoh Nabiullah Ibrahim, seorang nabi yang tangguh, yang luar biasa, yang mendapatkan atau salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul azmi adalah yaitu bermakna dawul hazmi was sabri, yaitu orang yang memiliki ketangguhan hati, yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Karena beliau termasuk salah satu nabi yang mendapatkan banyak musibah, banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ahqaf, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kalian sebagaimana para orang-orang yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Selain Nabi Ibrahim juga ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah para kekasihnya Allah yang tangguh, yang memiliki kesabaran luar biasa, yang tidak bisa tertandingi di dunia ini. Bahkan mereka itulah orang yang mendapatkan ujian yang paling berat di antara kita. Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasul, manusia yang mana yang paling berat musibahnya? Manusia mana yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab, "Al-Anbiya." Yang pertama, orang yang paling berat mendapatkan musibah ujian adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Tsummal amthal fal amthal, lalu kemudian orang yang serupa
yakni orang-orang di antara kita yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubtalar rajul ala hasbi dinihi, kata Rasul, seseorang akan diuji berdasarkan kadar agamanya, ukuran agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, maka apabila agamanya, imannya kokoh kuat, istadda bala'uhu, maka berat sekali ujiannya. Wa in kana fi dini ruqatun, akan tetapi apabila agamanya tipis, imannya tidak kuat, ubtuliya ala hasbi dinihi, maka Allah akan menguji sesuai kadar keimanannya, agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, dan bala musibah akan selalu mengenai seorang hambanya Allah, hatta yudrukahu yamshi alal ardi, sehingga Allah biarkan mereka berjalan di bumi, ma'alai khati'atun, tanpa ada kesalahan, dosa sama sekali. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bahwasanya orang yang paling berat diuji oleh Allah adalah para nabi dan orang-orang soleh, orang-orang yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para nabilah orang-orang yang paling banyak mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menguji seseorang sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tebal kokoh keimanannya, maka semakin berat dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Semakin tipis imannya, tidak kuat imannya, maka sedikit akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji bukan karena kesalahan dan dosa mereka. Mereka mendapatkan musibah bukan karena kesalahan dan dosa mereka, akan tetapi ada tujuan lain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin mengangkat derajatnya, kedudukannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatun." Sesungguhnya seorang hamba apabila sudah ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kedudukan yang tinggi di surganya Allah, lam yabluha bi amalihi, dan kedudukan yang tinggi itu tidak akan tercapai, tidak akan bisa diraih dengan amal perbuatannya. Ibtalahu Allahu fi jasadihi, maka Allah akan menguji melalui jasadnya, misalnya berupa sakit, au fi malihi, atau berupa hartanya, au fi waladihi, atau anak-anaknya. Tsumma sabara ala dzalik, kemudian dia bisa berbuat sabar atas semuanya itu, hatta yublighul manzilata, sampai kemudian dia mendapatkan kedudukan tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, allati sabaqat lakum minallah, yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang kedudukan yang tinggi di hadapan Allah itu ada yang tidak bisa dicapai, ada yang tidak bisa diraih dengan amal ibadah kita, tetapi bisa diraih dengan ujian, entah itu melalui sakitnya fisik, atau melalui harta, dan melalui anak-anak kita. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang tangguh. Beliau banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di antaranya Nabi Ibrahim pernah mendapatkan perintah dari Allah, yaitu mengungsikan si istrinya Hajar beserta anaknya Ismail di daerah kota Mekah, yang pada saat itu kota Mekah adalah padang pasir, tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada mata air sama sekali. Tapi karena yang tawakalnya yang luar biasa, karena pasrahnya kepada Allah, karena dia yakin itu adalah perintah Allah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh tidak beliau laksanakan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, misalnya Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya Allah, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail, yang mana salah satu anak-anak yang menjadi harapannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru lahir, yang baru punya anak, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk dihilangkan, disembelih? Tentu itu adalah ujian yang sangat berat,
akan tetapi karena itu perintahnya Allah, lalu kemudian Nabi Ibrahim pasrah semua kepada Allah karena yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itulah Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan gelar sebagai salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu orang yang mendapatkan keteguhan hati dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu beliau juga mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ujian yang banyak yang beliau alami. Lalu pada suatu ketika ditanya oleh salah seorang Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan?" Karena apa Allah menjadikan kamu sebagai kekasihnya? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Bi thalathati asya." Saya diangkat dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Yang pertama, saya memilih urusan Allah di atas urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita pada saat kita bekerja, entah apapun bentuk pekerjaannya, baik itu cari nafkah atau mengurus rumah tangga, tentu itu adalah dalam rangka mengurusi dirinya, mementingkan dirinya. Lalu kemudian datanglah waktu salat, datanglah waktu di mana kita diwajibkan berpuasa, yang mana kewajiban untuk salat, kewajiban untuk berpuasa adalah itu termasuk urusan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, saya tinggalkan dulu pekerjaan saya pilih perintahnya Allah, urusan Allah, yaitu salat dulu, puasa dulu, baru kemudian bekerja. Itu kata Nabi. Itulah yang menyebabkan saya diangkat menjadi kekasihnya Allah yang pertama. Dalam riwayat tadi disebutkan, "Ikhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala." Saya memilih urusan orang lain berdasarkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika saya bekerja, mencari nafkah, mengurusi anak untuk kebutuhan rumah tangga, itu betul untuk diri kami, untuk diri saya. Akan tetapi semua itu saya lakukan, saya kerjakan berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Nabi Ibrahim, semua aktivitas saya, apapun bentuknya aktivitas saya niatkan semuanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan saya diangkat dijadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi Ibrahim, "Wa ma ihtabantu bima takaffarallahu li." Saya tidak peduli, saya tidak memperhatikan, saya tidak pernah mengurus apa-apa yang telah Allah jamin untuk saya berupa rezeki. Rezeki itu adalah pemberian Allah dan itu sudah dijamin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mengurusi. Biasanya di antara kita ketika kita bekerja, yang dipikirkan pasti hasilnya, pendapatnya berapa, hasilnya berapa, bukan pekerjaannya yang dipikir. Nabi Ibrahim yang dipikirkan adalah bekerja, yang penting bekerja, yang penting berusaha. Masalah hasil pendapatnya berapa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan saya diangkat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, "Wa ma ta'asyaitu wa ma ta'adaitu illa ma'adhaifi." Saya tidak pernah makan malam dan saya tidak pernah makan siang illa ma'adhaifi, kecuali bersama tamu. Dalam riwayat lain beliau setiap kali mau makan, beliau berjalan mengelilingi kampung, mengelilingi sebuah daerah sampai berkiloan meter. Beliau mencari siapa yang kira-kira yang bisa diajak makan bersama. Itulah yang ketiga. Artinya Nabi Ibrahim seorang yang dermawan yang luar biasa. Beliau tidak pernah makan sendirian, akan tetapi selalu mengajak orang lain untuk makan.
Inilah perilaku yang ketiga yang menyebabkan Nabi Ibrahim diangkat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jemaah mushola al-Umar rahimakumullah, hidup ini tentu tidak ada di antara kita yang tidak diuji, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua diuji, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita sebagai orang yang beriman, kita tetap menikmati, kita tetap berbahagia dengan keadaan semacam itu. Kata ulama, bersyukurlah Anda ketika Anda dalam keadaan bahagia, rezeki lapang, dan sabarlah ketika Anda dalam keadaan sulit mendapatkan ujian. Itu jalan satu-satunya agar supaya kita menjadi orang yang tangguh, yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah mushola al-Umar rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi." Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Artinya orang mukmin yang kuat imannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya, begitu diuji mengeluh. Wa fi kulli khairin, di setiap keduanya, orang mukmin yang kuat imannya maupun orang mukmin yang lemah imannya, itu terdapat kebaikan, sama-sama baik. Tetapi ingat kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah tetap melakukan apa-apa yang membawa manfaat kamu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah bersikap lemah. Artinya ketika kita diuji, jaga iman kita, kuatkan kita, tetap semangat, tetap melakukan ibadah, tetap melakukan apa yang menjadi manfaat kita. Minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, tetap semangat. Wa in asabaka, dan apabila ada musibah menimpamu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Ketika musibah menimpamu, jangan sampai kamu mengatakan, seandainya saya melakukan ini, maka akan terjadi seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Artinya kita sebagai hamba Allah hanya berkewajiban ikhtiar, berusaha. Hasil tidak hasil itu urusannya Allah, hak prerogatif Allah, bukan hak kita. Jangan sampai kita menyalahkan diri kita. Kata Rasul, jangan sampai, kalau enggak begitu, ini salah saya. Jangan seperti itu. Walakin, kata Nabi, kul qadarullah, katakan itu sudah takdirnya Allah, bukan salah kita. Itu sudah takdirnya Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan lakukan. Tidak bisa. Fa inna law taftahu amal syaitan, sebab kata Rasul, kata lau, seandainya saya begini, niscaya saya akan berhasil. Kata-kata semacam seandainya kata Rasul, taftahu amal syaitan, itu membuka pintu amal perbuatan syaitan. Artinya tetap kita kokoh, apapun ujian kita, musibah kita, pertahankan keimanan kita kokohkan, kita yakin itu qadarullah, itu takdirnya Allah, ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memberi peluang setan masuk ke dalam diri kita. Seandainya akhirnya kita tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat mushola al-Umar rahimakumullah. Itu khutbah singkat dari kami. Kesimpulannya, mari kita di dalam menjalani hidup ini, kita meniru Nabi Ibrahim dan meniru nabi-nabi yang lain. Kokohkan hati kita, kuatkan iman kita, dan sabar kita.
menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang terjadi pada diri kita, sekecil apapun ujian kita, insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, imbalan, kedudukan tergantung besarnya ujian. Semakin berat ujiannya, semakin besar ujiannya, maka semakin banyak balasannya, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan makhluk Allah, hamba Allah yang sabar, yang kuat imannya. Amin amin rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.